Ini adalah raja terakhir NSR 2,5. Full karbon, pelek, dan bodinya. Buat yang udah nonton vlog sama Sungkang di acara The Elite Showcase, pasti tahu motor satu ini. Dan alhamdulillahnya kita dapat kesempatan untuk melihat lebih detail, ya kan, di tempat kita ini, melihat mahakarya, ya kan. Ini udah raja terakhirnya, guys. Raja terakhir NSR 2,5 di Indonesia. Ini bukan cuma yang look-nya doang, tapi ada beberapa perintilan di dalamnya yang nanti kalau kita nyalain, kalian akan kaget. Jadi tanpa basa-basi, kita panggilkan yang bangun motornya. Sudah bersama kita kembali Bapak Rizwan, ya kan, yang meracuni kita Genio, ya kan, yang belum sampai sekarang ya Genio. Iya, saya tunggu loh Pak. Benar, yang kemarin sukses banget acara The Elite-nya. Alhamdulillah, Sukses nggak tuh, terima kasih. Alhamdulillah, karena support dari teman-teman Wah, semua. luar biasa, ya kan. Sungkan, gue sama Sungkang. Benar. Ya kan? Coba lo, tapi lo kan yang punya acara nih. Lo sama Sungkangnya ya kayak bro gitu, lojak Starling gitu nggak? Enggak sih, Iya, belum ya? bisa yang kayak gitu. Belum bisa Bang. Belum bisa ya? Kalau dia ngambek pulang duluan saya jadi repot Bener. jadinya. Tiba-tiba dia ngambek kan repot kan. Iya, bener. Nah, tapi kita kali ini mau bahas ini nih, NSR yang kalau ngomongin hedon, ada nggak sih di atas kata hedon? Wah, kalau saya nggak berani ngomongnya Pak, tapi menurut nih cukup aja kita. Ya kan? Ini ajaib teman-teman. Nanti akan kita lihat secara detail. Tapi yang harus kita lihat dulu adalah ini livery apa sih, Tank, sebenarnya, Tank? Ini livery seat. Jadi sebenarnya populer kalau nggak salah di MC18 ya. MC18. MC18 itu sebelumnya ini. Ya, kalau nggak salah MC18 atau MC21 itu memang ada livery ini. Jadi ownernya sendiri kenapa milih livery ini karena satu, backgroundnya warna dasarnya itu adalah warna hitam. Karena memang motor ini memakai bodi yang full karbon, jadi kita maunya motor ini tetap dicat tapi ada karbon expose-nya juga, tapi tetap sama kayak livery-nya lah. Jadi akhirnya setelah kita browsing, livery ini yang menurut kita paling pas banget buat nyandingin si warna karbon sama livery-nya. Cocok. Dan kalau kalian dengar baik-baik tadi dibilang bodinya karbon. Full nih, Tank. Full. Bukan karbon lapis ya? Enggak, ini kita dry carbon dari Taiga Performance. Thailand apa Jepang sih Taiga tuh? Jadi Taiga itu setahu gue keluarnya pertama di Eropa. Habis itu dia ekspansi ke Thailand. Gitu. Jadi nah, ini ordernya dari yang Thailand. Jadi ini full karbon, guys. Jadi dari spakbor, fairing, tangki. Tangki juga dry. Bodi, dan ini bodi nyambung kiri kanan ya? Bodi nyambung. Ada. Harusnya dia terbagi jadi beberapa bagian. Tapi kalau yang untuk Taiga Performance ini dia memang one piece. Gila. Jadi ini kalian bisa bayangin ya. Ini karbon. Dan ini rapi banget loh karbonannya. Gila. Dan ini bukan stiker, teman-teman. Jadi ini cat ya, Teng ya? Cat. Jadi apa yang kalian lihat di sini itu nggak ada stiker. Ini cat. Jadi udah body mahal. Dicat sebagian ya. Iya, dicat sebagian betul. Biar cakep banget jadi yang begini. Tadinya body Nio gue juga pengen begini. Cuma nggak kesampaian. Kenapa ya, Pak? Nggak kesampaian. Karbon, ternyata bikin body karbon tuh susah ternyata. Oke. Biar semuanya bisa rapi, bisa mulus, itu susah banget teman-teman. Jadi ini cakep banget. Dari ini kombinasi merah dengan ini warna apa sih, Tank, sebenarnya? Jadi kita dibantu sama tim dari Square Project kemarin. Tapi untuk informasi juga saat memang modi ini datang juga tidak benar-benar presisi. Oke. Karena memang mungkin karena pengaruh dari pengiriman. Segala macam itu panas dari pengiriman ke sininya, mungkin agak ada bending-bending lah bodinya. Jadi kita dibantu sama tim dari Square Project untuk menyeting ulang bodinya. Setelah disetting ulang, barulah kita tentukan livery-nya apa. Jadi kemarin juga dibantu sama tim dari Garasi 64 untuk bikin mock-up-nya dulu. Buat bikin livery ini udah selesai, baru kita cat. Nah, aslinya si seat ini sebenarnya silvernya agak terang. Oke. Gitu, silver agak terang. Tapi si owner akhirnya maunya bau sedikit ada apa ya kita ngomongnya, signature lah dari si motor ini. Jadinya kita ngelihat si tim dari Square Project itu pernah bikin ngecat velg dengan warna seperti ini, kayak silver tapi chrome, tapi bukan chrome karena bahannya itu kan karbon ya, nggak bisa di chrome ya. Jadi tercetuslah warna inilah, jadi warnanya semi kayak abu-abu tapi semi chrome tapi lebih gelap dibanding chrome. Benar. Gitu. Jadi kalau ditanya warna apa nggak tahu. Iya. Yeah. Tapi ini cakep. Jadi kalau gue nggak tahu ya, semoga di video bisa kelihatan ya. Ini sebuah warna yang cakep banget. Maskingnya juga rapi nih dari teman-teman Square Project ya. Iya.
Oke, jadi dari body full carbon, itu aja kalian udah bisa bayangin biayanya berapa. Gua nggak tahu di Indonesia ada apa enggak yang sama kayak gini, kayak enggak ya. CMIIW ya. CMIIW. Jadi setahu gua ini adalah satu-satunya yang NSR 2,5 yang full karbon sampai kemarin gitu. Ya. Tapi mungkin kalau ada juga nggak apa-apa, tadi ketemuin di sebelahin. Iya. Mungkin bisa jadi ngobrol bisa jadi kan? ngobrol, Iya. bener. Nah, karbonnya teman-teman ini bukan cuman di body, tapi sampai ke pelek. Yep. Ini kalau kita lihat lebih detail, teman-teman, ini pelek karbon, Teng ya. Ya, itu karbon dari BST. Kepunyaannya malah bukan punya si NSR. Nah, itu dia yang menarik, teman-teman. Jadi ini bukan pelek bawaan NSR ya. Bukan. Tapi gimana caranya masuk aja nih ke NSR? Masuk. Jadi kemarin kita dibantu sama Mas Agus bingung. Hah? Kenapa dia bingung? Itu karena ngerjain yang kayak Oh, gini. makanya dia bingung. Urusan-urusan bingung ya. Benar. Gitu, karena ini velgnya dari MV Agusta. MV Agusta. Iya, jadi kebetulan owner punya velg ini nganggur, dia bilang bisa nggak mas pasangin di MC28 karena kan MV Agustanya single arm dengan patokan itu aja kayaknya bisa deh nih gitu karena sama-sama single arm nih gitu. Ya udahlah biar Mas Agus aja jadi bingung jadi kita pasangin lah. Alhamdulillahnya kepasang dengan sempurna sih di motor ini. Jadi ini pelek depan dan belakang, bukan pakai merek buat motor Jepang ya. Ini buat MV Agusta full carbon BST, cakep banget. Dan kita refinish lagi. Oh, ini nggak bawaannya warna begini? Enggak. Tadi aslinya hitam, kita masih harusnya motor ini dengan livery ini harusnya gold warna velgnya. Kalau warna hitam juga kayaknya kurang stand out ya. Gitu. Benar. Akhirnya kita lihat referensi adalah warna seperti ini nih. Kita mau ada goldnya, nggak begitu terang, tapi saat orang lihat, oh ini karbon ya gitu. Akhirnya kita dibantu lagi nih sama Square. Kita refinish lagi velgnya. Wajir, jadi itu dicat ulang? Iya. Tipis aja? Iya, habis itu kita bikin satin. Supaya aura galaknya masih ada nih dari velgnya. Galak, jujur, galak banget ya kan. Nah, jadi dari pelek aja dan body udah full karbon, teman-teman. Sekarang kita ngomongin suspensi dulu deh yang paling kelihatan tuh. Iya. Ohlins. Yeah. NSR Ohlins belakang, gue juga ada gitu tuh. Tapi ini sombong dikit lah. Ada. Ya, sorry ya ownernya, bukan mencoba menyamai, tau doang aja. Takut gua, ntar dibayarin lagi. Ntar tiba-tiba dibayarin lagi. Tapi ya, ini Ohlins depan emang buat NSR apa gimana? Enggak, ya ini Ohlins depan kayak-kakinya udah kita rubah pakai Aprilia RSV4. RSV4 tuh motor Eropa baru. Ini NSR tahun 90-an kali? 90-an ya. Lu gimana cara masukin? Nih Om Agus bingung lagi. Enggak, jadi memang kebetulan saat gue dapat motornya sudah dalam keadaan memakai shock ini. Gue cari tahu, karena kan gue mau refurbish shocknya ya. Karena motor ini memang di rebuildnya full, karena kayak shock gue kirim ke Benny Wantri untuk di refurbish lagi, untuk diukur lagi shocknya semua segala macam. Jadi kita mesti tahu nih. Jadi ini ternyata pakai RSV for Aprilia dengan segitiganya Taiga, segitiga bawahnya juga Taiga. Jadi segitiganya Taiga NSR. Segitiganya pakai RSV. Oh, Taiganya Taiga RSV. Jadi ukurannya sama gitu. Wow, pusing ya. Jadi ini beneran kombinasi banyak hal ya, Teng? Iya, tapi jadinya menurut gua jadinya shocknya jadinya depan belakang atau proporsi motornya ada di depan belakang itu jadinya sama-sama gede. Bener. Gitu. Walaupun sebenarnya juga ada sih Ohlins buat NSR, cuman gua nggak tahu segede gini apa enggak nih. Karena remnya? Kalau remnya ini pakai kaliper dari bawaan juga, Brembo punyanya RSV 4, sama kalau disnya kita masih pakai disnya bawaan dari NSR, tapi kita custom buat ngikutin lubang baut dari si velgnya. Repot ya? Agak repot. Kenapa nggak pakai disnya RSV4? Offsetnya. Oke. Dari bracketnya semua segala macam ke motornya. Gitu karena ya peleknya pelek yang Via Agusta, shocknya shock RSV4. Iya. Motornya NSR. Iya. Nah lu bingung dah tuh. Pusing-pusing dah lu. Makanya dibawa ke Om Agus bingung kan? Iya benar. Karena kalau kalian lihat itu adaptor CNC-nya tuh bikin tuh kan? Iya, bikin. Di sini. Di sini di Mas Agus itu. Oh, jadi dia bisa presisi juga bikin adaptor. Dia udah kemarin pas kita ngomong masalah project ini dia juga gini, "Bang, ini gimana ya Bang ya?" gitu. "Nggak apa Mas, bismillah aja." gitu. Bismillah banget, jujur. Tapi ownernya fair lah, ownernya pun ngomong, gue bilang sama dia kalau kita trial. Bener. Jadi tapi ini total pengerjaan berapa lama berarti yang kemarin? Pengerjaan, body, velg, pemasangan, refurbish, bongkar-bongkar, 3 bulan ya?
sekitar 3 bulan. Oh, mencret juga bengkelnya 3 bulan dapat Lumayan, karena kita paralel. Jadi misalnya velg dulu pasang, fitting udah, terus body dikerjain, mesin kita copoting, kita paralel semua. 3 bulan? Ya, kita 3 itu bulan. menyeramkan sekali loh deadline 3 bulan tuh. Lumayan. Tim dari Square juga mulai Yang ngerjain jin kayaknya itu, bukan manusia itu. heart rate-nya mulai naik ya waktu pas gitu. Karena kan mengejar showcase juga. Ngejar showcase, semua Yang which is menurut gue cocok banget untuk di showcase karena ini ngeri banget. Oke, pengereman kanan pakai speed ya? Gale speed, Oh, betul. gale speed. Sebelah kiri koken. Koken, ya. Ada alasan khusus Biar kenapa? Jepang semua. Oke. Pengereman sama kopling biar Jepang senada. Kita masukinnya si kanan pakai gale speed, kirinya pakai koken. Dan yang MC2 ini MC28 kan? Itu MC8 betul. Kalian lihat dong, kuncinya. Tara. Kunci motor kok kartu ya? Ini kunci motor nih teman-teman. Tuh, jadi ini kalau tanpa ini nggak bisa nyala ya? Nggak bisa. Tapi lo dapat motornya udah pakai ini. Sudah. Berarti nggak usah hunting lagi kemarin. Nggak usah, kalau hunting lagi berarti nggak ada kuncinya, Pak. Bener. Bener. Karena ini semuanya nyambung. Ada CDI, ada servo, semua itu di dalam sini. Jadi kalau itu mati, selesai. Tapi ini nggak pakai baterai kan? Nggak. Dan ini biasanya ini orang tua yang tahu. Jadi ini mereknya yang bikin itu adalah Maxell. Jadi logonya Maxell. Tahu nggak lo Maxell? Tahu nggak Sam? Maxell? Penyanyi kan? Bukan, Bukan, Marcel. Marcel. Tahu nggak lo Maxell? Logonya coba lihat, tahu nggak? Logonya tuh sini lihat. Dulu ada di Ini kaset ya? Tuh logonya tuh, tahu nggak? Maxell. Disket Nah, Iya benar. 90-an. benar. Jadi memang kalau mau nyalain ntar nggak dicelek gitu doang. Iya. Lalu ini frame gue lihat bersih banget. Ini di repaint atau diapain nggak? Enggak, kita kemarin dibantu lagi sama tim dari Square Project. Kita berusaha. Dibantu terus ya? Iya. Bagus Karena ya? bukan saya yang ngerjain. Oh iya benar. Nah, kalau saya gosok sendiri, saya Benar. boncos juga gitu. Benar, Jadi benar. kemarin dibantu juga. Jadi semua ini yang ngerjain tim dari Square Project, dari mulai pengecatan, terus pembersihan frame, terus juga kita vapor juga untuk armnya, baut-baut kita plating semua. Oh, baut plating bracket-bracket ulang? Semua kita baut kita plating, bracket-bracket semua kita powder coat, semuanya kita sempurnain lagi. Karena kebetulan ownernya rumahnya dekat pantai. Benar. Jadi banyak sekali baut yang korosi gara-gara air laut gitu. Jadi kemarin kita bongkarin satu-satu, kita plating lagi, kita plating ulang lagi gitu. Plating ulang boleh tahu nggak satu motor tuh plating ulang bisa habis berapa? Range baut ya? Baut doang kan ini ngomonginnya. Baut ya sekitar 2-3 ya. Oke dong Dibanding ya. nyari Dari baut lagi. baru. Jadi plating ulang tuh kayak namanya teman-teman. Jadi baut bukan dicat sih ya. Bukan, dia kayak mungkin kalau kita bilang kayak direndam gitu ya, Iya. dibersihin karatnya, semua segala macamnya. Jadi kayak baru lagi, Iya. ya kan? Kalau buat kayak motor-motor Matic kita kayak Vario gitu mungkin terlalu mahal jadinya karena masih bisa beli baru bautnya. Betul. Tapi motor ini nyari baut barunya sih mencret, teman-teman. Jadi mendingan di plating ulang. Dan dengan harga segitu 2,5 sampai 3 jutaan satu motor sih, ya. Dengan harga motor sih ketemu sih. Ya, dari mulai bracket-bracket yang chrome, itu semuanya kita plating lah. Baut, as roda, semuanya lah. Karena ada beberapa baut yang memang yang benar kata lu tadi, concernnya kayak baut kaki-kaki, itu kan ukurannya aneh, panjangnya aneh, beratnya aneh gitu. Jadi banding kita coba-coba pakai baut lain, jadi mendingan yaudah kita plating aja deh bautnya gitu. Jadi ini attention level detailnya nih oke banget nih ya. Jadi kebetulan memang gue kemarin sama owner ini ngerjain motor ada beberapa kali. Pertama kali gue kerjain, gue dengan standar seperti ini. Terus dia cuma ngomong, kesalahan lu cuma satu, dia bilang gitu. Apa ya mas? Standarku jadi naik. Motor gue nggak boleh ya di bawah ini standarnya. Gitu. Dengan berbagai macam tingkat kesulitannya. Tapi ya balik lagi, karena kebetulan saya dapat beasiswa ya. Benar. Saya happy-happy aja. Ngerjainnya. Bapak, terima kasih udah support. Berarti ini motor kemarin pretel nih. Pretel semua. Mesin kita turunin. Tapi lo motornya lengkap lah ya. Lengkap. Jadi kalau gue pribadi, gue akan normalin dulu motornya. Jadi motornya gue bawa jalan dulu, gue bawa muter-muter dulu, semuanya motor udah normal semua, baru gue bongkar. Jadi mekanik yang bongkar nanti akan gue kasih tahu, cobain motornya normal. Saat dirakit harus normal lagi. Karena cuma dicat dan cuma diapain, nggak ada yang gue tambahin atau gue kurangin nih, gitu. Jadi harus normal lagi, itu sih. Ini secara mesin ada yang diutak-atik nggak? Mesin ya kartu kita pakai HRC, udah kita upgrade. Jadi kartunya tuh ada yang non HRC. Yes, P030 nih HRC, limiternya jadi naik, HP-nya juga naik instan. Ini canggih banget sih. Gue juga. Untuk tahun 90 sih canggih ya. Dan kagumnya gue ini karburator. Iya.
Ya kan kalau kita ecu dengan injeksi, berarti Iya. kan semuanya bisa di-setel dengan menggunakan elektrikal ya. Benar. Gitu. Ini berarti mapping si karburatornya semua segala macam, apinya atau apanya lah itu sudah di-setel dari si kartunya P030-nya ini. Jadi makanya kalau dinyalain di sini tulisannya SP P030. Ini adalah kode dari si kartu HRC-nya. Jadi tahun segitu kalian bisa bayangin ya teman-teman, motor bisa lebih kencang hanya dengan ganti kuncinya Ya, tanpa setting ulang karbu. ya. Dan dari situ juga mungkin Honda tahu kalau itu terlalu ribet. Benar. Jadi besok pakai kunci lagi dia. Nah, karena setelah ini nggak ada lagi. Nggak ada. Dan kalau sampai ini kenapa-napa, lu nggak bisa ganti kartunya aja ataupun ganti rumahnya aja. Lu harus ganti semuanya. Serius loh. Dan itu second, kita kemarin pernah beli itu harga 40 sampai 45 juta. Hanya untuk unit ini aja. Kalau ada. Kalau ada. Itu harus di Jepang. Kalau benerin bisa di Jepang sama temen gue itu sekitar 30-an. Mahal teman-teman. Makanya kenapa harga motornya pun mahal banget. Iya. Dan yang lucunya, kita locknya masih pakai mechanical. Lock kunci stang. Jadi Oh, itu kunci iya, stang. Jadi dibelokin dulu, dikunci stang, habis itu bukanya pakai kartu. Cekrek. Jadi motor ini tuh menurut gua kayak Honda tuh ada mekanikалnya. Iya. Ini kunci Iya. stang. Iya, kunci stang. Coba gimana? Bisa nggak nih? Gue takut kalau Benar, bisa nggak usah deh, dibagi. nggak usah. Iya, saya takut. Nggak usah. Tapi lucunya itu. Jadi kalau Honda tuh electrical iya, mechanical iya. Jadi kenapa nggak kunci stangnya ya udah elektrik aja Iya, gitu. benar. Ini ada mechanicalnya, ada elektriknya juga. Nguncinya pakai mechanical, ngebukanya pakai elektrik. Kan bingung. Benar. Jadi nggak usah dicobain teman-teman. Ya, saya Daripada- takut, saya belum pernah coba, saya takut habis kekunci, saya nggak bisa pulang. Saya belok kiri terus nanti sepanjang jalan. Tapi kalau mesin standar nih. Mesin refresh, Oke. mesinnya refresh semua full, Karbu. karbu standar, tapi kita pakai pengapian pakai NX5 HRC. Oke, itu nyari juga repot tuh. Ya, karena NX5-nya populasi juga lumayan jarang, jadi coilnya kita pakai pakai NX5. Oke, jadi emang overall nih semuanya susah dicari. Ya. Nih kan. Sampai knalpotnya juga ya. Mereknya guys tuh, mereknya tuh. Yohoku Honda Auto. Ya. Kiri kanan, uniknya kiri dan kandang panjangnya beda ya. Betul. Kenapa pakai knalpot ini? Satu, udah pasti karbon. Oke. Terus yang Honda banget menurut kita ini. Oke. Jihoku Honda Auto, ada Hondanya. Jadi kayak cocok gitu dipakein di Honda. Nyarinya di mana lo, Teng? Nyarinya susah, lumayan susah, tapi kebetulan ada orang baik di sini, temen gue anak NSR juga yang saat itu ngomong, mau nggak nih? Oh, mau banget. Gitu akhirnya. Dapatnya di Indo. Oh, udah di Indo nih ya. Dapatnya udah di Indo. Ini harganya ngeri juga knalpot gini. sepasang. Iya, lebih. Vario berapa harganya? 30 kalau baru. Enggak nyampe. Second ya? Ya, Setengahnya lah. tetep aja. Second Tetep ya? aja. Ngeri juga. Silencer aja. Oh, silencer doang tuh. Silencer doang. Tengahnya? Tengahnya gue lupa nih pakai apa, tapi titanium dan dari Jepang juga. Serem guys, serem. Footstep Taiga. Footstep Taiga, betul. Taiga ini emang kalau buat NSR udah lengkap banget deh. Ini kan, sok Iya, belakang iya. Ohlins, Sok emang buat belakang NSR Ohlins. 2,5. Memang buat NSR 2,5. Arm masih standar. Arm masih standar. Pelek belakang berarti pakai MV juga nih. Yes. Gimana caranya pelek MV Agusta di belakang lagi? Ya itu, tadi Mas Agus bikinin pendes dulu, bikinin adaptor lagi supaya bisa ngaca. Sebenarnya tantangan yang paling besar ini adalah masukin velg yang lebarnya lebar banget untuk NSR 2,5 di sasis ini. Kenapa? Karena kan velgnya single arm. Jadi dia seperti mobil, ada yang keluar seperti kenakal mobil ya, jadi ada offset gitu. Lebarnya itu mentok ke dalam, Benar. ke arm. Jadi memang harus diukur sedemikian rupa, tipis banget karena kalau enggak kita keluar ke kanan banget velgnya, yang dimana motornya jadi nggak center. Kalau ke kiri banget, mentok sama arm. Jadi mesti diukur bener-bener sampai akhirnya bisa temu. Tantangan yang paling lagi adalah nyopot plendes bawaan dari BST. Resikonya adalah pecah velgnya. Benar. Karbon itu kendala utamanya adalah resikonya selalu pecah, Ya. teman-teman. Dan Jadi bautnya dihancurin. Baut bawaan plendesnya dihancurin, dibor. serem ya? Iya lumayan. Jadi saya nggak lihat, saya nggak mau lihat prosesinya. Saya mau lihat pas sudah nempel aja. Serem ya? Oke. Jadi ini kalau kalian mau mencoba hitung modifannya sih mahal, teman-teman. Mahal banget. Kalau ada kata di atas hedon itu parah, cuman karena menurut gua kelebihannya modifan NSR kali satu ini adalah semuanya itu serasi banget, bener gitu, warnanya bener. Mungkin kelihatannya kayak kalau dari looks doang mungkin kalah hedon sama dari yang lain gitu ya. Tapi once kalian tahu ceritanya, once kalian dengerin tadi nih videonya, kalian baru bisa kayak, oh ini susah banget nih bangunnya nih. Iya. Susah banget nih teman-teman. Jujur nih keren banget, ownernya juga luar binasa taste-nya. Ya, owner juga. Taste-nya cakep ya owner juga. Ownernya juga bener ikut
serta juga dalam ngebangun ini. Jadi gue juga banyak diskusi banget, dapat insight-insight dari dia juga. Ini yang memberanikan diri gue buat bisa nih, Mas, tapi ini kan velgnya sendiri kan gak murah ya. Ini yang paling gue yang kayak, Mas, ini yang bener ini adalah pemasangan velg ini gitu. Karena satu, ada resiko untuk gagal. Benar. Ada resiko untuk gagal, sama kayak, ini kalau gagal, ini no turning back nih, velgnya pasti rusak. Iya. Gitu. Ya, tapi alhamdulillah sih Berhasil. Nah, sekarang kita mau coba nyalain nih teman-teman. Prosedurnya adalah begini. Jadi bismillah dulu, ya kan? Nah, kalian dari sini nih. Ini kartunya tadi kan. Nah, ini kita masukin. Ini kayak memory card PS tuh. Nah, ada tulisan SP tuh. Benar. Kalau ini derajatnya. Dah. Baru kita nyalain kick lah. Ininya dulu. Ini kebalik tuh, kita ke sini. Dah, keran bensin dah. Sudah. Bismillah. Bapak Dimas, iya. Olahraga lagi. Ayo, Pak. Semangat. Coba Bapak gantian. Jadi saya, Pak, gantian, Pak. Oke, Pak, tenang. Gantian Pak, coba Pak. Udah nurut, Pak, sama saya, Pak. Ini kalau kalian dengerin, suara mesinnya kayak kasar banget ya. Iya. Bukan rusak teman-teman, karena kalau gua tarik koplingnya, ya, koplingnya gua tarik, dengerin suaranya. Anjay! Dry clutch teman-teman. Tuh. Jadi ini motor dry clutch emang ada buat NSR ya? Ya, NSR MC28 itu ada yang dry sama yang wet. Tapi kalau yang SP harusnya yang dry. Spek paling tingginya yang dry, yang single arm. Ngeri. Ngeri banget teman-teman. Jadi ini saya test ride aja nggak apa ini? Test ride. Oh, silakan, Pak. Saya dengan senang hati. Ayo, mau ngeliat Bapak Dimas kali aja yang 150 mau diganti ke 250. Saya bismillah dulu ya guys, ya. Habis ini kita coba muter di depan sini aja. Saya nggak takut gua narik pelan-pelan aja. Oke, bismillah. Nih kita nyalain. Anjay. Nggak ada speedo ya? Buset. Wah. Bismillah. Wah. Anjir. Suaranya sih sombong sih. Saya sih motor balap banget ya. Wah, posisinya balap banget guys. Buset. Posisinya sebalap itu. Soalnya stang udah diganti, pushcam juga udah diganti. Dua tak 2,5 sih. Dua tak 2,5 tuh kira-kira berarti setara 4 tak 500-an 600 cc nih. Set posisinya balap banget. Tapi enteng banget motornya. Tapi kebantu pelek karbon juga ya. Buset dah. Wah, gokil. Gue cuma sampai gigi 2 doang. Takut kalau misalkan sampai kencang banget. Mahal guys soalnya. Tapi gimana guys si ridingnya? Anjay. Gokil.
gokil. Ini motor 2 tak terhedon yang pernah gua review nih. Bahkan nggak gua review, cuma gua cobain bentar doang. Gimana kalau menurut kalian guys? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe ke Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye. Suaranya keren banget.